Let's go right on the with the player and what block you can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulun Krisanti Tondowana. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada saat ini saya akan memaparkan materi saya mengenai ekosistem. Berikut materi saya. Kita masuk pada materi ekosistem. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai ekosistem, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem ini berasal dari istilah oikos, artinya rumah sendiri, serta sistema artinya terdiri dari bagian utuh maupun saling mempengaruhi. Ekosistem ini bisa diartikan sebagai suatu sistem dibentuk pada sebuah daerah serta terjadi hubungan yang timbal balik di antara komponen hidup yaitu biotik serta komponen tidak hidup yaitu abiotik maupun bersama lingkungan. Kita masuk pada komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem yang dikenal di alam ini adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama itu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Ya, kita akan membahas satu persatu komponen biotik yang ada. Yang pertama itu produsen. Produsen yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Kemudian komponen biotik yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Komponen biotik yang ketiga yaitu dekomposer. Dekomposer disebut juga pengurai, yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Kemudian komponen biotik yang keempat yaitu detritivor. Detritivor yaitu organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup, misalnya cahaya matahari, tanah, air, kelembaban, dan iklim. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu macam-macam ekosistem. Secara garis besar, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Kita akan membahas yang pertama itu ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Bioma yaitu ekosistem darat yang khas pada wilayah tertentu dan dicirikan oleh jenis vegetasi yang dominan di wilayah tersebut. Batas antara dua bioma disebut ekoton. Macam-macam ekosistem yang kedua yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Kita akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun. Bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem air laut. Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut mencakup unsur biotik yaitu hidup dan unsur abiotik yaitu tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu tipe ekosistem. Jadi tipe ekosistem ada 3 bagian. Pertama itu ekosistem bahari atau laut. Ekosistem perairan dalam ekosistem pantai pasir dangkal. Kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di mana ada 3. Yang pertama itu bendungan atau waduk atau danau. Kedua, hujan tanaman. Ketiga, agroekosistem. Kemudian yang ketiga itu ekosistem darat alami.
di mana terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, vegetasi pama atau daratan rendah, diantaranya hutan bakau, hutan rawa air tawar, hutan tepi sungai, hutan rawa gambut, dan hutan sagu. Bagian yang kedua, vegetasi pegunungan, diantaranya vegetasi hutan pegunungan, vegetasi padang rumput, dan vegetasi danau. Bagian yang ketiga, vegetasi monson, diantaranya padang rumput, savana, dan hutan monson. Ya, dari materi yang sudah saya paparkan mengenai ekosistem, di sini saya mengambil kesimpulan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, yaitu tanah, air, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.